أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, kaum muslimin, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya. Dan juga masih dalam keadaan berpuasa, saya ucapkan selamat menunaikan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di hari yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kesehatan, dan senantiasa diberikan keselamatan dari segala macam musibah, terutama wabah corona ini. Dan jamaah sekalian, untuk hari berikutnya mudah-mudahan diberikan kesempurnaan dan menuntaskan amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir tematik kita. Kita kemarin sudah mempelajari ngaji bersama tentang mewujudkan keluarga yang harmonis di tengah-tengah corona. Termasuk juga sudah kita sampaikan tentang fungsi-fungsi dalam berkeluarga. Nah, kali ini jamaah sekalian, kita akan membahas tentang di dalam tafsir tematik ini, ya, masih memakai kitab tematik ini jamaah sekalian, ya. Kita lihat ininya, ini luar biasa dari jilid yang kedua ini. Untuk bab pernikahan adalah ilahi dan insani, ya. Jadi luar biasa, ya, sebuah tema yang sangat menyentuh hati kita. Arti, tujuan, hikmah, dan konsekuensi sebuah pernikahan. Yang pertama, jemaah sekalian, tentang arti dan definisi, yaitu dari bahasa nakaha yang berarti indhamma atau jama'a atau wata'un atau aqdun, ya. Jadi nakaha yang artinya bergabung, indhamma, ya, atau jama'a berkumpul, atau wata'un dengan suami istri lukis, dan adalah percunnya tadhammanu ibahatal wati bilafdhin nikahi awit tazwij, yaitu nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan suami istri, ya, dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Kaum muslimin ikhwatal iman yang saya rahimakumullah, sedangkan tujuan pernikahan, ya, tujuan pernikahan ini satu, untuk mendapatkan, juga setelah mendapatkan keturunan, suami istri bekerja sama di dalam mendidik dan membimbing mengasuh putra-putrinya, ya, secara harmonis, ya, bersinergi antara ayah dan ibu. Kemudian yang keempat, tujuan pernikahan adalah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan yang suci, ya, atau disebut dengan mitsaqun ghalidha, nanti juga disebut di dalam, yaitu lahirnya anak yang atau keturunan zuriyah yang akan mengekalkan cita-cita kita, yang akan meneruskan estafet perjuangan kita, ya. Kemudian berikutnya adalah terpenuhinya kebutuhan seksualitas, ya, secara syar'i, tidak melanggar agama Allah. Dan manfaat pernikahan berikutnya adalah terpenuhinya kebahagiaan, ya, dan motivasi di dalam mencari rezeki untuk meraih kecukupan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini jamaah sekalian, yaitu konsekuensi pernikahan, yaitu konsekuensi yang disebut dengan bertanggung jawab di dalam
membawa keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Ya, jadi dan juga ikhlas menerima kehadiran putra-putrinya. Ya, ikhlas melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan juga siap memimpin dan dipimpin. Jadi terutama sebagai seorang ayah adalah seorang pemimpin dan istri serta putra-putri kita adalah sebagai makmum ya, atau yang kita sebut dengan orang-orang yang kita pimpin. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam tafsir tematik ini juga diterangkan tentang bahwa pernikahan ini mengandung komitmen ilahiyah. Komitmen ilahiyah ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan dari kamu. Jadi artinya pernikahan ini sebuah komitmen atau tanggung jawab kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita penuhi sebagai konsekuensi seorang hamba yang melaksanakan perintah Allah melalui pernikahan ini. Maka dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Jadi maka bertakwalah kepada Allah. Jadi komitmen kita dalam pernikahan ini artinya adalah melalui keluarga, melalui kita berumah tangga, kita jadikan sebagai ladang kita bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan kaum wanita atau istri kita, karena fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian semuanya mengambil wanita-wanita sebagai istri itu adalah sebagai amanah dari Allah ya, sebagai titipan dari Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan Allah menghalalkan ya yang tadinya diharamkan ya, maka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah-kalimahnya. Jadi ketika kita berakad nikah, berucap untuk janji setia ya, bersama-sama membina rumah tangga, ini sudah merupakan mengikat janji komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadirin sekalian, para pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan kalimah kita nikah, qabiltu nikahaha, kita terima nikahnya dan sebagainya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ini berarti kita sudah menyempurnakan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi kita sudah mengambil kesempurnaan ya, kalimah Allah, telah sempurna firman Allah yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kaum muslimin dan pemirsa rahimakumullah, ya, pernikahan merupakan komitmen insani ya. Jadi di samping komitmen ilahi, pernikahan juga merupakan komitmen insani dan sering kita sebut dengan kontrak sosial. Kenapa? Karena perkawinan dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis, berbeda latar belakang dan berbeda nasab ya. Jadi keluarga yang berbeda di sini kemudian digabungkan, digadukkan menjadi satu. Nah, ini merupakan kontrak sosial ya, atau komitmen insani ya, dan kita tahu bahwa komitmen insani ini sudah sesuai dengan firman Allah di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Jadi segala sesuatu itu memang sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Ya, dari berbentuk pasang-pasangan inilah menunjukkan ada satu komitmen, ada satu perjanjian bahwa kita
hidup bersosial dimulai dari sebuah pernikahan. Nah, tentunya di dalam kita menjalin dan mengikat janji untuk kontrak sosial, untuk komitmen insani ini, tentu masing-masing punya punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Fungsi sebagai suami, fungsi sebagai istri, fungsi sebagai anak, ya kan, fungsi sebagai anggota keluarga pada keseluruhan, itu nanti akan menjadi nilai-nilai ibadah. Ya, di sini bukan sekedar untuk kita bekerja begitu saja, tapi ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Maka di dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, ya, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota keluarga yang lain, ini masing-masing beramal soleh, masing-masing mengerjakan sesuatu sesuai dengan kewajiban dan haknya, dan ini sebagai implementasi amal soleh di dalam kehidupan kita. Dan barang siapa, kata Allah, yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan, ya, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan oleh Allah, ya, dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat dalam balasan yang jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan selama di dunia. Baik pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian tafsir tematik yang dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kontrak sosial yang pertama adalah sebagai bentuk amal soleh, ya kan? Yang kedua, kontrak sosial atau komitmen insani yang kedua adalah bahwa laki-laki dan perempuan ini dijadikan oleh Allah, ya, untuk menjadi pasangan yang saling melengkapi, ya, yang saling melengkapi, saling mengisi, ya, saling menerima, saling memberi, sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, dari pribadi yang satu, lalu kemudian digabungkan, dalam bahasa saya itu digadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menggadukkan dengan jodohnya masing-masing, dengan suaminya, dengan istrinya, dan kemudian berkembang biaklah dari keturunan-keturunan itu baik laki-laki maupun perempuan. Ini jamaah sekalian, maka kita semuanya, ya, di dalam membina rumah tangga harus ada satu komitmen, ya, di samping komitmen ilahi sebagai perintah Allah, sebagai sunnah Rasulullah, dan sebagai ikatan yang suci untuk kita berjanji di hadapan Allah sebagai amanah Allah dan kalimah-kalimah Allah ini, kita juga merasa dan harus mengakui bahwa di dalam rumah tangga ini harus terjalin hubungan, ya, antara suami istri dan keluarga yang lain. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, komitmen di dalam kita berumah tangga adalah bahwa pernikahan itu adalah salah satu dari kemahabesaran Allah. Jadi salah satu tanda kebesaran Allah adalah sebuah pernikahan. Jadi menggambarkan bahwa pernikahan adalah salah satu bagian dari kudrah iradah Allah yang tidak boleh kita remehkan begitu saja. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21, jamaah sekalian, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya Allah menciptakan kalian min anfusikum azwaja, dari diri kalian itu ya, istri-istri kalian ya, atau suami-suami kalian, litaskunu ilaiha, agar hidup tenang tentram di tengah-tengahnya. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dijadikan di dalam diri kalian itu untuk saling mencintai, saling menyayangi. Yang keempat, jamaah sekalian, komitmen insani adalah bahwa perkawinan ini akan membawa pelakunya menjadi cukup rezeki. Bahasa kasarnya menjadi kaya. Ya. Menjadi kaya. Kenapa? Karena saling meringankan, sama-sama merasa tanggung jawab, yang kemudian sama-sama untuk mencari nafkah, kemudian menggunakan nafkah dengan baik, dan tentunya ini yang menjadi satu fadlnya Allah, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi kita disuruh nikah oleh Allah, ya kan? Ketika iyakunu fuqara, ketika orang itu fakir, miskin, ya, tadinya tidak punya apa-apa, maka akan diberi kekayaan oleh Allah. Yughnihimullahu min fadlih, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah komitmen di dalam pernikahan seorang hamba Allah yang semata-mata nikah untuk menjalin komitmen perjanjian kepada Allah dan komitmen kepada sesama manusia sesuai dengan kontrak sosialnya di dalam berumah tangga. Baik mitra muslim dan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menjadi komitmen insani adalah bahwa pernikahan itu diibaratkan sebuah ladang yang subur, ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Jadi wanita-wanita kalian ibarat sawah ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka tanamilah sebagaimana mestinya, ya, secara baik dengan tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam hal ini kemudian suami istri harus menjadi peran masing-masing, ya. Ibarat orang sandiwara, orang drama dalam film skenario gitu kan. Pernikahan adalah sebuah skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana masing-masing komponen ini menjadi sebuah peran di dalam membina rumah tangga yang harmonis itu. Apa saja perannya? Yaitu ada yang berperan sebagai kekasih dan pasangan yang sah, sehat dan menarik. Ya, jadi kemudian yang berikutnya adalah berperan sebagai pendamping setia, ya, sebagai pendorong dan semangat hidup, ya, sebagai motivator, ya, untuk menjadi penyemangat hidup. Dan juga berperan untuk menjadi penenang, penasehat, pengingat ketika lupa, ya kan? Berperan sebagai seorang guru, di samping juga sebagai orang tua tentunya, ya kan? Yang membimbing, mengasuh dan mentarbiyah, ya, mendidik anak-anaknya. Jadi apalagi di situasi wabah corona ini, ya, benar-benar peran orang tua sangat dibutuhkan, ya, di dalam memerankan dirinya, ya, sebagai sang guru terhadap keluarga, apalagi putra-putrinya. Di samping itu juga dituntut untuk perannya di dalam lingkungan bermasyarakat, ya, berperan di masyarakat, ya, untuk menjadi orang-orang yang tidak bisa hidup sendiri, ya, harus menjalin komunikasi dengan tetangganya, dengan warga sekitarnya, ya, dari keluarga yang dia bina ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir tematik ini juga dibahas tentang bagaimana seorang muslim ini menjadikan sarana-sarana di dalam berumah tangga itu, di antara lain adalah sarana untuk kita bersama-sama dalam membina rumah tangga itu untuk sampai kepada Allah, ya. Jadi rumah tangga kita itu kita jadikan sebagai sandaran kita,
atau bahkan sebagai wasilah ya, sebagai perantara untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah jamaah sekalian yang sering kita sebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, di mana tali agama Allah itu ya satu komitmen yang harus kita pegang teguh. Ya. Di antara tali agama Allah adalah sunnah Rasulullah SAW yang berupa pernikahan ini. Sehingga Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi nikah itu termasuk sunnah Rasulullah, dan orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, sebuah pernikahan berarti mengikuti Rasulullah, dan orang yang tidak mengikuti atau tidak melakukan sebuah pernikahan maka tidak termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ada satu hadis, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Seorang pemuda ya sudah cukup umur, sudah mampu, dianjurkan, diharuskan untuk falyatazawwaj, maka hendaknya untuk segera nikah ya, berkeluarga. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Saya kira itu sedikit yang kami sampaikan. Insya Allah untuk besok hari Kamis kita akan mengkaji kembali. Di sini juga ada beberapa makna yang luar biasa jamaah sekalian. Ya. Samping sakinah, mawaddah, warahmah yang kemarin kita bahas, juga ada tahapan-tahapan di dalam kita membina rumah tangga. Jadi rumah tangga itu ada step-stepnya jamaah sekalian ya. Jangan dikira bahwa orang rumah tangga itu bahagia terus, atau sebaliknya sengsara terus, juga tidak. Ada tahapan-tahapan dan ada fase-fasenya, lalu kemudian diberikan solusi yang terbaik di dalam menghadapi masalah itu. Sehingga dengan masalah itu kita benar-benar nikah ini karena Allah. Ketika ada masalah kita selesaikan dengan aturan Allah. Ketika ada perselisihan kita bersama-sama mencari solusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tafsir tematik ini mengajak kita untuk di bab ini ya tentunya ya, agar kita senantiasa rumah tangga ini kita jadikan sebagai tumpuan terakhir lah ya di dalam kita menempatkan diri ya sebagai manusia yang sempurna. Saya kira itu jamaah sekalian ya, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, kita berbagi bersama, kita ngaji bersama ya, karena kami juga masih kurang ya, saling mengisi, saling berdiskusi. Monggo panjenengan yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di forum komentar atau di Japri dan sebagainya. Monggo saya persilahkan, dan kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita, keluarga kita, putra-putri kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat jodoh padahal sudah waktunya segera ditemukan oleh Allah dengan jodoh yang terbaik. Yang sudah ketemu jodohnya, sudah nikah, mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang solih solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan bermasyarakat, bermuamalah secara baik dan membawa maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wal ahmankum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.